mata dan rambut beserta beberapa ekspresi dasar wajah manusia ya, yang terkait dengan emosi. Ya, karena nanti kalian membuat karakter harus emosinya hidup ya. Jika benar-benar dia karakter untuk sebuah game fighting misalkan, maka ya ekspresinya harus benar fighting ya, harus semangat ya, tidak cengengesan atau mungkin ketika kalah dan seterusnya. Jadi harus sesuai, meskipun meskipun Anda menggambar atau membuat sebuah karakter yang bagus tapi emosinya tidak bagus, maka ya kadang pesannya nggak sampai gitu ya. Apalagi dalam teknik sinematografi itu kan ada beberapa shoot ya, ada yang over close up yang sampai matanya saja itu yang dilihat gitu ya. Jadi itu kenapa Anda butuh menggambar karakter ya dengan ekspresi emosi yang sesuai gitu ya. Oke, menggambar mata itu merupakan tantangan tersendiri ya di antara fitur wajah yang lain. Karena apa? Karena lapisannya itu kan berbeda ya. Kalau yang lain mungkin kita hanya bermain di gradasi ya, soft edge atau sharp edge yang kemarin kita bahas. Kalau mata itu kan tidak beda, teksturnya beda, bukan kulit ya. Beda kayak hidung, kayak telinga dan sebagainya juga kulit. Nah, mata ini spesial ini ya, karena dia ada lapisan kornea yang berbeda dengan fitur lainnya. Ya. Yang kedua adalah mata itu penting untuk menggambar ke mata yang baik, karena besaran mata dan mata yang indah yang akan membedakan ya bahwa ini adalah gambar anime atau bukan juga. Ya, jadi mana yang real, mana yang manga atau anime. Ya, ada sedikit perbedaan di situ. Ya, oke. Nah, dari mata dulu ya. Sebenarnya kalau kita lihat struktur mata ya, ketika kita belajar biologi mungkin dulu paling tidak ada beberapa bagian itu ya. Nah, kita bahas yang nampak aja, yang bagian belakangnya kayak optik, diskus, nervi optik dan sebagainya ya, kita kesampingkan dulu. Yang di depan itu ada pupil, iris ya. Kemudian yang putih itu tunika konjuktiva, dan yang bagian itu ya? Bagian yang keluarnya kotoran itu ya, paruncula lacrimalis ya. Nah, itu kalau Anda menggambar mata real, maka 3 tekstur itu harus clear ya, harus jelas ya. Keberadaan pupil yang hitam, yang bagian kemudian irisnya yang goresan sebelah kirinya, dan yang paling penting dari permukaan mata itu dia seperti kaca gitu ya. Jadi harus ingat apa? Ya, cahaya pantulnya. Ya, cahaya pantulnya di bagian mana dan seterusnya. Itu kalau mata yang realistis. Yang sebelah kanan itu adalah mata yang mata manga, mata anime. Nah, itu ada beberapa jenis itu. Tapi rata-rata memang besar ya matanya ya. Bisa semacam itu ya, kanan, atas, bawah itu macam-macam. Itu mata anime ya. Ada yang sipit juga sebenarnya. Oke. Langkah-langkah menggambar mata itu yang paling gampang pertama adalah dimulai dari garis batas mata bagian atas ya. Misalkan dari gambar bentuk alisnya dulu, atau bagian matanya yang bagian atas yang di sininya ya. Ya. Baru setelah itu kita tarik ke bagian bawah ya. Ini sebenarnya lebih identik kepada yang mata kartunis ya. Tapi bukan yang besar ya. Mata manga. Jadi ditarik bagian bawah itu baru kita menggambar bulatannya ya. Di bawah secara vertikal. Nah, baru di sana yang paling penting adalah pertama kita menggambar pupilnya ya. Irisnya ya. Irisnya yang bagian di bulatan matanya itu. Kemudian baru kita tentukan tekstur irisnya dan pupilnya. Ya, pupilnya pastikan di tengah ya, di tengah dan hitam pekat. Dan yang terakhir adalah bayangannya. Nah, kita harus konsisten ya. Kalau memang bayangannya dari kiri, maka putih-putihnya atau cahaya pantulnya itu ya kita taruh di sebelah kiri. Kalau bayangannya dari dari kanan ya, dari kanan maka
cahaya pantulnya itu bisa dari kanan, dari sisi yang sisi yang digambar ya. Kalau di kita ya dari kiri. Oke. Coba Anda perhatikan ini. Bentar. Oh, nggak bisa dijalankan nih. Aduh. Oke. Ini menggambar mata ya. Screen access. Oke. Bisa kedengeran ya? Halo? Kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Menggambar mata manga contohnya ya. Contoh ya. Let's not waste any time. Let's get on into it. I'm going to show how to draw a manga eye line by line. Let's zoom in a little closer to this area and get going. All right, so I'm going to begin by drawing a circle. Pertama this is going ya. to be the Jadi bisa kita tandain iris batas atasnya pakai of the alis ya. eye. Alisnya. And I'm not drawing a completely round circle because the eyelid is covering up part of the iris, and so it's a little bit flat on the top. That's where the top of the eyelid's going to go. Yeah. So, but otherwise, pretty round. Karena ini manga yang gede. And now let's go ahead and get into doing this eyelash on the top. This line connecting with this one, kind of coming over here. Maybe not as the distance from here to here, maybe not quite as wide as the iris itself, maybe just a little shorter than that. Yeah. And having drawn that line, I'm going to go in and darken this up. This is a full eyelashes. And so I'm filling in this area, and notice as I come over here to the end, I'm going to go past the circle that I drew just a little bit, and then start indicating eyelashes coming off. You have eyelashes going all the way across the ends. It's not all the way down at this point. It's a little bit, and the line ends somewhere around the same point where this circle is. Ini adalah lekukannya ya. Just a little more. Bukan alisnya ini. So there we go with that, and let's get on to the highlights, which are going to go in here. I'm going to do two highlights, which is a little there are two highlights on that eye, so I definitely have to repeat that. Kalau manga itu Over penting here ya. on this side. So we got a big, very circular highlight here. We have a smaller kind of oval highlight to one side. Having indicated those, I can go ahead and do the pupil, which is partially obscured by this white highlight over here. Pastikan pantulannya di atas pupil ya. Kalau dia mengenai pupil maka ya layernya harusnya di bawahnya. Jadi dia bisa menutupi pupilnya. Sometimes the pupil is gigantic. Oke, baru setelah itu irisnya. Some manga eyes don't even have a pupil at all. Cepat-cepat aja. I find that a dark band around the edge. I'm into someone who knows the itu irisnya. actual word for these things, but I'm just sort of having them fan out. I don't have the lines here, and add just a little bit of tone, create a second area. Ya, bagian atas itu digambar pekat karena dia not dianggap completely subject black, ya. but considerably darker than below the highlights. I'm going to go ahead and jadi dianggap tertutup dari ini, kemudian yang di bawah dia kena cahaya lebih dari yang di atas. Makanya yang di bawah irisnya digambar highlights there. And finally, we come down to the bottom of the eye, the lower eye, or to the left of the iris, something like that. And I'm going to go ahead and darken a third element over here that starts to connect the upper eye. And there you have it. I think we're pretty much jadi done. kalau manga I'm going to pull back aja. Jadi show kita the fokus final pada effect when the two eyes are seen iris sama pupilnya ya. And Karena have some bisa final words kita to tell you. tidak harus nyambung antara bagian atas. All right, so there we have it. Both of the eyes completed. You Ini can see how they contoh look together. ya. And I'm just going to wrap this one up. I'm going to make this one of my shorter videos. Everyone who's gone out to the stores to get this, and Begitu juga coba Anda lihat. especially those people who, when they don't find it at the store, ask the people to Itu yang manga. Coba sekarang perhatikan yang realis ya. Ada dua realis yang akan saya contohkan di sini. Ya. Nah, ini yang
menggunakan apa namanya pantulan cahaya yang bundar ya. Nanti ada lagi yang jendela. Saya percepat aja. Ya, di bagian atasnya juga. Standar. Oke. Ya. Kameranya agak sedikit blur ya. Anda perhatikan itu jatuhnya dia taruh di pupil ya. Atau sebenarnya cahaya pantul itu tidak harus mengikuti line-nya pupil ya. Bisa juga dia di luarnya sehingga menembus outline dari pupil. Ya. Saya percepat ya. Nanti Anda bisa simak sendiri. Ya, iris, kemudian apa tadi? Bagian putihnya ini. Lainnya. Ya, ini kalau pakai pensil biasa ya, kita bisa menggunakan brush semacam ini, pakai cotton bud gitu ya, untuk menghaluskannya. Ya, oke, ya, dia fokus kepada pupil dengan iris yang diarsir dari sini ke sini dan dikasih cotton bud. Tapi ingat ya, antara iris bawah sama iris atas pasti ada perbedaan. Ya, di sini dianggap lebih di atas biasanya selalu digambar lebih tebal dari yang di bawah, karena umumnya kan cahaya dari atas ya, dan bagian atas dari pupil itu selalu terkena bayangan di sini. Beberapa bagian juga kadang dia digambar hitam ya bagian atasnya, tapi yang bawah dia kelihatan irisnya, kelihatan apa namanya arsiran bawahnya. Ya, jadi kira-kira ini untuk yang coba kita simak satu lagi ya, yang menggunakan cahaya pantul jendela ya, cahaya pantul kotak ya. Ini yang normally ya, yang tanpa cahaya pantul mungkin dengan cahaya datang langsung aja ke irisnya. Tapi kalau yang cahaya pantul bisa kita buat begini. Coba Anda perhatikan ini sedikit agak detail di irisnya kalau yang ini. Ya. Ya, nah di situ digambar dulu biar dia kelihatan cembung ya. Maka cahaya pantulnya bisa kita gambar dulu nih. Bisa pakai bunda, bisa pakai jendela ya. Nah, ini kan jendela, ini contoh ya jendela ya. Semacam itu. Ini cahaya pantulnya di atasnya iris biar dia kelihatan memang dia permukaannya cembung gitu ya. Ya, pupilnya digambar hitam pekat sambil dia menggambar irisnya ya. Nah, irisnya ini yang dia buat corak semacam ini. Boleh juga ya sebenarnya ya, Anda boleh pakai arsiran biasa atau menggunakan model yang iris semacam ini, semacam ya. Saya percepat ya. Ini contoh yang iris digambar dengan detail irisnya ya. Nah, irisnya semacam ini. Dia warnai ya. Pastikan bagian iris atasnya ada gambar sedikit lebih hitam ya dari yang bawah ya. Ya, fokus ke irisnya ya, mata kanan ya berarti ini ya. Ya, baru dia menggambar apa tadi bahasanya itu yang bagian putih-putihnya itu ya, dengan beberapa gradasi soft edge di sini. Ya, oke. Ya, saya kira yang paling penting dalam menggambar mata, selain memang kita harus menentukan cahaya pantulnya, kita harus meyakinkan bahwa
objek yang kita gambar itu permukaannya cembung, ya, bisa dengan cahaya pantul itu, dan juga gradasi yang kita sisipkan di situ ya, pakai soft edge gitu ya. Oke, ini adalah dua mata realis yang ini dan sebelumnya yang bisa Anda jadikan contoh ya dalam menggambar mata. Oke, itu mata ya. Kemudian kita ke fitur lainnya. Ya, ini adalah hasilnya gambar itu. Oke. Jadi catatan penting dalam mata. Jadi mata itu menunjukkan emosi ya, yang bisa berupa senang, sedih, takut, jahat, gila, cinta, lelah, atau apapun ya. Rasa itu ada semuanya biasanya bisa diekspresikan oleh mata. Ya, selain kerutan dahi. Kerutan dahi iya, mata iya. Ya. Nah, jadi pastikan ukuran dan karakter mata yang kita buat itu sesuai ya, dengan emosi yang kita inginkan. Jangan sampai misalkan dalam keadaan sedih pupilnya membesar misalkan ya. Nah, habis ini kita bahas beberapa karakter ya. Karakter senang atau sedih atau bersalah dan sebagainya yang mungkin sedikit banyak juga terkait dengan mata dan kerutan ya, kerutan dahi, kerutan apa namanya ini, pipi dan seterusnya, sama mungkin juga mulut ya, mulut naik turunnya mulut juga berpengaruh terhadap ekspresi. Tapi hal yang paling penting adalah mata ya, ada ekspresi itu. Jadi selain ekspresi mata, jadi menggambar ekspresi muka adalah bagian yang sangat penting ya. Nah, disinilah gambar akan terlihat hidup jika bentuk tubuh dan ekspresi yang diperagakan itu match, sesuai ya, antara mata dengan seluruh bagian yang ada di wajah ya. Nah, akan menjadi janggal misal kita menggambar orang lagi meloncat ya dan berjingkrak bahagia, namun ekspresi wajahnya sayup gitu ya. Kemudian matanya juga redup dan sebagainya, itu kan nggak cocok ya. Nah, karena itu butuh kesesuaian antara mata dan aktivitas dan ekspresi yang kita mau tunjukkan. Ya, berdasarkan beberapa penelitian ya, salah satunya oleh Plachik ini, antara konsep relasi, ekspresi dan emosi. Dia mengklaster beberapa bagian, ya. Sebenarnya ada beberapa peneliti ya. Ini salah satu riset yang saya lakukan dulu ketika mau tesis ya. Ada 8 peneliti ini. Ya, ada yang berkelompok, ada yang tunggal gitu ya. Kalau kata Plachik bahwa emosi dasar sama seperti warna ya, yang saya bilang tadi bahwa emosi itu juga campuran. Ya, kalau warna misalkan hanya kita mengenalnya warna dasar misalkan RGB atau CMYK ya, maka warna-warna yang lainnya itu ada campuran dari 4 atau 3 warna itu. Nah, kalau ekspresi itu juga ada dasar ekspresinya. Nah, nanti lainnya itu adalah campuran. Nah, itu contoh katanya Plachik itu ya, bahwa dia membagi ekspresi dasar itu menjadi 8, 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, sorry 8. Ya, jadi ada kepercayaan, ada marah, antisipasi, jijik, senang, takut, sedih, dan terkejut. Gitu ya. Ada yang juga hanya membagi sebanyak 6. Ya. Penelitiannya Ekman, Erickson, dan Edward itu, dia membagi hanya menjadi marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut. Yang lainnya itu campuran dari itu katanya ya. Dan lain sebagainya. Yang Frija itu dia membagi menjadi 7 ya. Keinginan, senang, tertarik, terkejut, kagum, sedih. 6 ya. Kemudian Izzat itu membagi berapa itu? Bahkan James itu hanya membagi 4. Takut, sedih, cinta, marah. Emosi dasarnya ya. Dan yang paling sedikit Maurer itu ya, dia hanya membagi 2 sebenarnya. Sakit dan bahagia. Berarti sedih dan sebagainya itu hanya turunan dari 2 itu gitu loh ya. Jadi macam-macam penelitiannya dan ada dasarnya ya, dan ada dasarnya kenapa dia membagi emosi dasar berdasarkan klasifikasi ini. Ya. Terakhir marah, jijik, gelisah, sedih dan senang. Nah, itu yang banyak ya, yang dijadikan acuan biasanya. Yang setahu saya yang pernah saya baca paper-papernya. Jadi punya outlet itu dibagi sebagai marah, jijik, gelisah, senang, sedih, yang banyak dibuat patokan untuk membuat sebuah ekspresi, ya, gambaran ekspresi.
Jadi misalkan yang di bawah itu adalah contoh gambarnya Platchik ya dari penelitiannya. Misalkan yang apa itu ya? Nah, cinta misalkan itu. Cinta itu sebenarnya adalah kolaborasi dari tentrem sama pasrah, yang itu merupakan turunan dari kagum, dan tentrem itu turunan dari nikmat, misalkan di situ ya. Kemudian duka turun itu semakin ke bawah itu semakin yang tengah itu adalah apa namanya emosi dasar, kemudian semakin ke sini adalah semakin terurai ya. Kalau di warna kita kan kenal warna primer, sekunder sama tersier ya. Nah, kalau di emosi sama sebenarnya, semakin keluar adalah semakin umum ya, semakin bagiannya semakin banyak. Jadi kayak waspada itu turun kepada antisipatif, kemudian turun lagi kepada tertarik dari waspada itu. Kemudian teror itu turun kepada takut, cemas, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tunduk itu adalah gabungan antara cemas dan pasrah misalkan dan seterusnya. Jadi banyak ya konsep penelitian terkait ekspresi dan emosi ini. Ya, mungkin ini beberapa bisa kita jadikan patokan ya. Kemudian di bagian ekspresi penelitian lainnya ada yang menggambarkan sebenarnya marah itu seperti apa, sedih itu seperti apa. Itu ada penelitian yang sangat luas sekali ya tentang itu. Jadi ini contoh punyanya Murat Tekap ini John Ostrom yang saya katakan yang terakhir tadi, bahwa ada 6 ekspresi ya yang dia buat parameternya. Ya, misalkan senang itu parameternya adalah alisnya rileks, mulut terbuka, dan sisi mulut tertarik ke arah telinga katanya ya. Kemudian sedih itu adalah alis bagian dalam tertekuk naik, mata agak menutup, dan mulut biasanya rileks. Kemudian marah itu adalah alis bagian dalam alis bagian dalam itu tertekuk turun dan menyatu, mata terbuka lebar, bibir menyatu atau terbuka menunjukkan giginya. Marah ya. Ada yang marah begini, yang bahasa Indonesianya gitu. Mendem gitu ya, atau yang benar-benar dia ekspresif, giginya sampai kelihatan. Gigi itu alis kelopak matanya rileks, bibir naik ke atas, biasanya tidak simetris, separuh ya, gitu ya. Anda coba perhatikan contoh 3D yang di bawahnya itu contoh beberapa ekspresi ya yang dikemukakan oleh Murat Tekap dan John Osterman ini. John Osterman ya, anger marah, joy bahagia, disgust jijik, sadness sedih, fear takut, surprise ya terkejut ya. Jadi ini contohnya surprise atau terkejut ini alis naik, kelopak mata bagian atas terbuka lebar dan bagian bawah rileks, kemudian rahang terbuka. Nah, ini parameter-parameter yang bisa kita jadikan acuan bagaimana menggambar ekspresi. Ada juga beberapa yang membuat parameter sendiri, tapi tidak jauh dari ini. Saya baca. Oke. Ini beberapa parameter yang dikemukakan oleh dua peneliti, Murat Tekap dan John Osterman ini, yang beberapa papernya juga sudah diakui ya oleh peneliti lainnya. Ya. Nah, mungkin ini contoh ya dalam ekspresi karakter manga ya. Sedih misalkan tadi ditunjukkan dengan pandangan mata yang kosong dan lemah ditambah dengan mata yang berkaca-kaca. Maka biasanya pupilnya atau irisnya itu ditutupi oleh butiran-butiran air mata ya, sehingga cahaya pantulnya biasanya banyak di situ ya. Jadi ada yang besar itu, kemudian ada juga, jadi irisnya biasanya tidak simetris ininya, tidak lurus-lurus ya, biasanya dia ada sedikit bercak-bercaknya untuk menandakan bahwa itu ada air mata di situ gitu ya. Jadi bisa begitu. Kemudian tentu yang bagian mata naik ya, agak sayup begitu ya, dan seterusnya. Dan mulut biasanya juga melengkung ke bawah. Kemudian marah, ekspresi marah itu biasanya ditunjukkan dengan dua alis, biasanya juga begini ya, naik emangnya ya. Kemudian sorotan pandangan yang tajam, kira-kira semacam itu ya, dan dingin pada lawan bicara. Kemudian ditambah pula dengan kerutan di dahi ya, untuk ekspresi, untuk kerutan dahinya. Berteriak adalah contoh salah satu bentuk marah yang paling gampang dipahami ya. Ya. Contoh yang bawah itu ya, di datar dan matanya tajam semacam itu ya. Kemudian
gembira itu biasanya ditunjukkan dengan menaikkan kedua alis, simetri semacam ini. Gambar matanya besar, ya, dan berbinar-binar. Ini menunjukkan cahaya yang masuk itu besar dan berbinar-binar, ya. Kemudian gambar mulut biasanya seperti sepertiga terbalik, melengkung ke atas, ya. Ini contoh yang gambar manga untuk gembira, kemudian terkejut dan tenang, ya, terkejut. Biasanya digambarkan dari bentuk bulatan mata yang mengecil pupilnya, gitu ya. Dan digambarkan tidak ada efek cahaya dalam bulatan mata ini. Kemudian yang tenang, ramah atau bahagia, ini bisa digambarkan dengan bentuk mulut yang melengkung ke bawah, ya, dan pandangan mata yang digambarkan normal. Mata normal semacam yang kanan bawah itu, ya. Oke. Itu beberapa bentuk ekspresi, ya, dan tata cara mungkin bagaimana sebaiknya Anda menggambar kondisi pupil dan iris dalam mata itu, ya, dan yang tentu juga didukung oleh kerutan dahi dan ekspresi lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk rambut, ya. Nah, untuk rambut, sebelum menggunakan rambut perlu Anda perhatikan bahwa ada banyak jenis rambut, ya, yang bisa Anda gambar. Misalkan biasanya kalau karakter-karakter yang Asia Timur misalkan, ya, Korea atau Jepang dan sebagainya, biasanya dia lurus, ya. Tapi karakter-karakter yang lain, misalkan Anda menggambarkan orang-orang Indonesia, kesatuan di Indonesia, misalkan, ya, ada orang Papua dan sebagainya, berarti kan Anda harus menyesuaikan juga bentuk rambutnya, ya. Ini contoh beberapa yang manga, karena manga itu kebanyakan didominasi oleh Asia Timur, ya. Jadi ini adalah beberapa sketsa contoh dari jenis rambut yang bisa kita gunakan, ya. Nah, menggambar jenis rambut pria itu ya relatif lebih mudah dibandingkan dengan menggambar rambut wanita, ya, karena disebabkan umumnya rambut pria itu tidak terlalu panjang, meskipun ada juga pria yang punya rambut panjang, ya. Ini contoh beberapa model rambut untuk wanita, misalkan dalam konteks manga, ya, sketsa beberapa model ikat rambut, ya, yang sebelah kiri itu yang apa bahasa Indonesia itu apa namanya itu bahasanya, saya lupa saya. Kemudian yang sebelah kanan itu yang diikat, ya, ada yang rambut kayak ekor kuda dan seterusnya itu, ya. Kemudian beberapa rambut yang misalnya kayak rambutnya siapa Dragon Ball itu, siapa aktornya itu Dragon Ball itu? Goku, ya. Goku. Misalkan seperti itu, ya. Nah, dalam sebuah aksi Anda harus juga perhatikan ini arah rambutnya itu, ya. Jadi gimana kalau dia terkena angin dengan, ya, ketika dia melakukan aksi dan sebagainya, maka rambutnya itu harus dibuat visual semacam itu, ya. Oke, angin yang datang dari arah yang berlawanan itu akan menyebabkan rambut bergerak ke belakang sehingga seluruh tampak depan wajah itu terlihat dengan sempurna. Angin yang datang dari samping kiri itu akan membuat rambut itu bergerak ke samping atau ke kanan, ya, sehingga rambut itu menutupi dan sebagainya. Jadi ini juga perlu diperhatikan bagaimana si karakter nanti itu divisualisasikan, ya. Dia berjalan lari atau dia hanya duduk-duduk dan sebagainya, maka arah ketika Anda membuat animasi atau apa, ya, arah rambutnya harus juga disesuaikan sesuai dengan kondisi rambutnya, ya. Kalau dia tulip dan sebagainya, maka Anda bisa ikutkan arah angin itu. Tapi kalau keriting dan cukup pendek, ya, tidak perlu, ya, sebenarnya, ya. Nah, biasanya anti angin gitu, ya. Nah, ini contoh sketsa rambut manga atau contoh beberapa bagian, ya, beberapa jenis dari. Hey guys, today I'm going to show you how to draw manga hair. I'm not going to go into any specific hairstyle, but I'm just going to show you some basic techniques about how to draw hair. Okay, the first step would be to draw the head. Okay, so I've already gone and drawn the head. Ini Anda bisa coba dari karakter yang Anda buat kemarin. Gitu, ya. Just click on the Manga Lessons logo right here. Okay, I've also left in the guidelines, so if anyone wants to go ahead and copy this kind of drawing, just look at the guidelines. They're the same as the one in the other tutorial. Next step will be drawing the bangs. Okay, before going to actually drawing the bangs, ini kita belajar kemarin gimana hairline-nya, ya, bagian hairline-nya ditentukan dulu. The second is
The Ini growth contoh point, just going apa namanya right ini? Rambut The tulip ya, hairline rambut is tulip. generally where Yeah. your hair starts growing. So see how all the Hairline-nya. lines for the hair kind of follow Yang this bawah orange itu line right adalah here? You panjang want to do rambutnya that for aja, your apa own poni hairline. ya. Bisa You kita want to poni. make it curved because making it flat like this Yeah. kind of looks awkward. Nah, ini tidak akurat ya. Kalau hairline-nya if di you sini, pull up your ini ada hair, yang like you lebih pull up nih. your bangs to Nah, show your perhatikan itu ya. forehead, you don't have a Nah, jangan sampai flat kayak gini. forehead, but you have a round forehead Nah, like bisa this. semacam ini misalkan. Another thing you should know about Nah, the ini contoh hairline kalau is that hairline-nya di everything sini, behind this orange line, jangan like I said overlap before, is begini ya. hair. So these gaps that show the Ini ada forehead, gapnya there nih. should be a gap like this Ini behind nggak this boleh orange line right here. Jadi kita kan kemarin All belajar these hairline ya. are Kalau di correct. sini You nggak can boleh ada have ini yang lines going past the lebih orange semacam ini. line, just not gaps like this one. So this one is wrong. Jadi nggak But boleh all semacam the itu. others Diperhatikan. are good. Ya. Okay. Now Okay. about the girth point. See how Yang all of titik these itu lines adalah, kind of converge to this dot? You can apa, extend it kepala as far bagian as the atas dot ya. if you want, but just know that even the short lines Gitu ya. should kind of invisibly connect to the green dot up here. Oke. Jadi And you semuanya also don't apa have ini? to have just Uyung-uyungnya ya. one Apa ya namanya? growth point. Pusarannya. Pusaran. You can have two, Itu or you contoh can put it on the beberapa ya. side like this one. Side, double, dan seterusnya. So I've also marked where if you turn the head, the growth point also turns. Kemudian Over ini here, contoh I yang marked where kuncir. you could Ya. possibly have a Poni dan ponytail. kuncir. Like in a ponytail, your hair would be gathered, so it would be kind of like a growth point of sorts. So here's from the side, and here's from the back. Itu yang And you dari can also belakang do atau samping. like fun things and Kita try like coba ya. out different kind of points if you want, like I did here, kind of. Oke. All these lines Ada yang converge to that macam-macam dot. ya. On this Piakannya side, ada yang this dot. dari sini. Biasanya orang-orang Okay, ya, now we'll seperti itu. actually go into drawing the bangs. I usually don't do this, but for the sake of this tutorial, I'll draw in the hairline. Hairline-nya dipastikan dulu posisinya. And there's ya. no one way to draw the hairline. This is just like a simplified version, Yang atas I ada guess. hairline-nya. And if you put it higher, you'll have a larger forehead. If you put it lower, you'll have a smaller forehead. Okay, so there's my rough hairline. Now I'll draw my growth point. Kok nggak bisa bentar. Hey guys, this tutorial, I'll Okay. draw in the hairline. Ya, saya percepat aja. Nah, itu bagian uyung-uyungnya. Jadi ini adalah rujukan Okay, untuk now let's arsirannya start nanti ya. things. Jadi semuanya ke sini. I usually start in the Apa? center. So I Uyung-uyungan ya. kind of draw one big Biasa. one down the center. Ya. So Ini you contoh have thin lines. It looks kind of Kalau neat. yang berponi, Because they're saya kira bisa organized. ada And semacam itu. also another thing, hair doesn't necessarily stick flat on your Yeah. head unless it's wet. So, and I'm not going to go into specifics on any sort of style of hair. I would recommend curving the hair. Ya, but sekali even lagi, for spiky hairstyles, putting a kalau spiky kita hair menggambar may be manga, more natural. kebanyakan rujukannya My adalah hair ke also wraps around the head, Asia so Timur ya, follow the Jepang, headline. Korea, Jepang ya rata-rata And ya. I also like on the top of the head to go a little bit Bisa off Anda the lihat. head Tapi ini bisa Anda sesuaikan dengan karakter Indonesia sebenarnya ya. because, like I said before, hair doesn't stick flat on the Karakter rambut head. saya. So a triangle. Ini contoh. A lot of manga styles do this. Ini untuk yang Gently manga ya. tapers Nah, the jadi itu perhatikan, one. jadi ada banyak The tipe strands of hair are pretty dari thick model and manga they itu ya. taper Ada yang rapidly to the ends of the bisa head. Anda pakai yang thin, I actually prefer a third type thick where atau it's tulip. I call it a tulip maybe. Ya, thin maka Where it dia kind of tipis ya. it starts Ininya. thick, Kemudian but yang then it thick dia agak curves besar. into the point Kemudian right here. tulip biasanya ada I feel it makes my likunya. hair a little bit more gentle and Jadi fluffy. bisa kita menggunakan 3 model itu. Now I'm just gonna Terutama go di pick it bagian up into time bawahnya lapse ya. mode. Di So you ujung can dari see the rambut rest itu. of this hair. Since I'm not doing a long and Yeah. short hair tutorial, some tips for long hair is to actually natural. Ya, baru kita menggambar pantulan cahayanya ya kayak kemarin ya. Sehingga dia benar-benar lebih natural. Ya, Okay, I kira-kira just mungkin semacam erased ini. the lines on Ini my yang manga shape ya. it in and fix some things Menggambar up. ada yang But this is ini pretty much the rata-rata same thing you thick saw. ya. Thick, And yang if ini you yang- like this tutorial, Okay. please just Jadi itu mungkin tiga bagian yang perlu Anda coba ya. Jadi pertama Anda coba perhatikan ke bagian matanya yang perlu mungkin berlatih ya. Jadi Anda buat mata yang realis dan mata yang kartun. Buat satu saja atau yang manga tadi ya.
Jadi kita gambar mata realis, boleh pakai yang pantulan apa tadi, jendela itu pakai pantai saja enggak. Dan yang kedua adalah gambar manga. Biasanya manga itu Anda tentukan cahaya datangnya di mana, pantulannya di mana, kemudian Anda buat pupilnya sama irisnya dan dibuat seperti yang tadi. Kemudian yang kedua adalah Anda coba gambarkan rambut ikat ekor kuda. Ya, kemarin kita sudah membuat karakter kepalanya dari samping dan setengah menyamping gitu ya. Nah, Anda coba yang dari belakang nih, ikat ekor kuda yang dari belakang dan dari samping kayak tadi ya. Yang ketiga adalah Anda bisa gambarkan salah satu list yang sesuai berdasarkan emosi. Boleh pilih emosi senang, emosi sedih. Pilih salah satu saja ya. Mungkin ini 3 percobaan yang bisa Anda coba hari ini, dan minggu depan baru kita akan menggambar secara utuh bagaimana karakter itu harusnya dibuat ya. Secara utuh, proporsinya dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Hari ini kita coba fiturnya ini dulu. Jadi mata realis atau yang mata manga atau kartun itu. Kedua adalah contoh rambut tadi misalkan ikat ekor kuda ya, dari samping dan dari belakang. Yang ketiga adalah salah satu ekspresi dari beberapa ekspresi yang kita bahas tadi. Baik, dari sini ada yang ditanyakan dari percobaan hari ini? Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, oke. Saya ingin bertanya, yang percobaan pertama itu menggambar matanya dengan semua fitur wajahnya atau matanya saja, Pak? Gimana? Mas, tersendat-sendat? Halo, Pak. Gimana? Dalam Ya, halo, gambar gimana? matanya itu kita gambar semua fitur wajahnya atau gambar matanya saja, Pak? Matanya saja, Baik, Pak. matanya Terima kasih, saja. Pak. Ya, yang menggambar sama fitur wajahnya hanya ekspresi di yang nomor 3. Ya. Permisi, Pak, mau bertanya. Jadi pertama Anda hanya matanya saja yang realis, ikat rambut itu dari samping dan ya, silakan. Ini untuk menggambar mata ini berarti satu yang realistis dan satunya lagi yang manga ya, Pak? Berarti totalnya itu kita Ya. bikin 2 gambar mata ya? Betul ya. Gitu ya. Jadi masing-masing satu aja. Satu mata. Jadi nggak perlu sepasang, satu aja. Ya. Mata realis sama mata yang manga, ya. Baru yang bawah itu kalau Anda pakai Wacom malah tinggal enak. Kalau digital ya gambarnya tinggal copy aja yang di bawah itu. Ekspresi seperti apa kira-kira ekspresinya? Ekspresinya itu boleh yang mata realis atau mata manga yang Anda pakai, terserah. Ya. Mau sedih dan sebagainya itu ya. Dari hasil yang nomor 1 tadi. Ya, kalau Anda pakai di kita kan tinggal copy ya. Tapi kalau manual ya gambar lagi, nggak apa latihan lah ya. Gambar lagi, kemudian di flip ya antara kanan dan kiri, kemudian disesuaikan dengan ekspresi yang ada. Misalkan ekspresi jijik, maka matanya seperti apa. Ya. Oke, clear sampai di sini? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup jelas, Pak. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita masuk pertemuan kelima ya. Kelima apa keenam? Kelima ya? Keenam ya? Keenam kelihatannya. Jadi tinggal satu lagi. Keenam ya. Tinggal satu lagi sebelum UTS menggambar karakter secara utuh. Baru setelah itu kita beranjak ke hal-hal lainnya ya. Seperti HI ya, human interest, kemudian baru ke gambar-gambar arsitektur. Bukan arsitektur ini dalam artian gambar environment ya, environment dari berbagai perspektif ya. Jadi kita akan belajar itu, dan pastikan sampai UTS laporan percobaan kalian komplit ya.
biar saya ya tidak ada yang bermasalah lah di penilaiannya nanti. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar workshop pertemuan ke-6 hari ini. Silahkan dicoba. Nah, di sini saya upload ya materinya ini, dan Anda bisa mengacu ke buku yang sudah saya share di awal itu ya juga ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.